العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Bismillah. Halaman 18. قال المؤلف مولانا الشيخ ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: اجتهادك فيما ضمن لك. Ijtihaduka bermula ijtihadmu, kesungguhanmu atau kerjaanmu, kesungguhan dirimu, fima di dalam sesuatu, dumina yang telah dijamin laka bagimu, wataqsiruka dan keteledoran dirimu, fima di dalam sesuatu, tuliba yang dituntut minka darimu, dalilun itu dalil, itu bukti, alam timasil basyirati minka, atas butanya mata hati, minka dari dirimu. Kita bersungguh-sungguh sekuat tenaga mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, sementara yang diperintah oleh Allah disia-siakan. Itu menunjukkan bahwa orang tersebut buta mata hatinya. Apa yang dijamin oleh Allah? Rezeki. Semua yang hidup dijamin makannya, minumnya, rezekinya oleh Allah. Mengapa dihidupkan? Itu artinya bahwa Allah menjamin rezekinya. Pokoknya kalau masih hidup berarti kasih rezeki. Masih ada rezekinya. Ya. Kapan habis rezeki? Mati, udah mati, habis rezeki. Nah sekarang orang pada sibuk nyusahin diri, bersungguh-sungguh sampai banyak yang stres pada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Itu padahal sudah dijamin oleh Allah. Nah sementara yang diperintah oleh Allah, dituntut oleh Allah, banyak yang dilupakan. Nah kata Imam Ibn Athaillah, itu dalilun alam timasil basirah. Itu menunjukkan bahwa mata hatinya orang semacam itu telah buta. Masya Allah. Menjawab, kerajinanmu untuk mencapai apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu, di samping keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanatkan atau ditugaskan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Kalau gitu berarti banyak yang buta ini.
Dan itu sebenarnya lebih parah daripada buta mata. Buta mata hati itu mengerikan di samping buta mata. Buta mata hati itu menjerumuskan dalam kesesatan. Firman Allah, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqallahu yarzuquha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak binatang. Dabbah di sini sebenarnya tidak hanya sesuatu, makna harfiah sesuatu yang melata atau yang berjalan di atas bumi ini, yang melata. La tahmilu, yang tiada sanggup membawa rezekinya atau makanan kebutuhannya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang menjamin rezekinya juga terhadap kamu. Semua binatang itu termasuk dalam hal ini manusia telah dijamin rezekinya oleh Allah. Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Masya Allah, pelajaran penting bagi kita. Binatang-binatang diciptakan oleh Allah tidak berakal, tapi mereka hidup. Hidup tidak? Hidup. Artinya apa? Allah yang menjamin rizkinya bagi mereka. Apalagi manusia yang diciptakan oleh Allah dengan akal, seharusnya lebih sadar dan mengambil pelajaran dari binatang-binatang tersebut. Jadi kalau binatang saja yang tidak berakal jamin rezekinya oleh Allah, tidak pernah mereka binatang-binatang tersebut belajar sampai punya gelar. Gak ada binatang yang punya gelar kambing SAG. Kira-kira apa lagi? Burung emprit gelarnya doktor. Nah, kagak ada. Dokter emprit kagak ada. Pada makan gak itu burung-burung? Makan. Semua binatang makan. Bahkan diantaranya ada yang di dalam kegelapan. Dalam kegelapan, cacing di dalam tanah, makan gak ada? Makan. Maju mentok, mundur mentok. Itu kasih makan ada Allah. Apalagi manusia yang oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran adalah makhluk yang dimuliakan olehnya dibanding makhluk lainnya. Walaqad karramna bani Adam. Disebutkan demikian. Penciptaan manusia lebih agung dibanding makhluk-makhluk lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lanjut. Firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur, perintah olehmu ahlaka, kepada keluargamu, supaya sembahyang, supaya salat mereka. Siapa keluarga? Istri, anak. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam melaksanakannya.
Jadi butuh sabar sholat itu. Butuh sabar. Walaupun sebenarnya dikerjakan nggak lama-lama banget. Main HP sama sholat lamaan mana? Main HP mantengin YouTube bisa berjam-jam. Bagian sholat 5 menit harus diringkes lagi. Iya sampai pagi main HP kadang-kadang. Ada nggak kita kalau pagi sampai pagi bisa main HP lantas dia sholat sampai pagi? Enggak ada, bukan sholat, jangan kata sampai pagi. Yang udah ringkes aja diringkes lagi. Butuh sabar mengerjakan sholat itu. Wastabir 'alaiha. Jadi penyebutan ayat ini oleh Allah, wastabir 'alaiha, memang walaupun dia ringkes sebentar, tapi itu berat itu. Illa 'alal khashi'in wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu disebutkan dalam Al-Quran gitu. Berat itu sholat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau udah khusyuk mah doyan udah. Orang-orang pada tingkatan al-khashi'in doyan sholatnya. Jadi nggak berat lagi udah. Lalu firman Allah, nahnu la nas'aluka rizqa. Kami, kata Allah, tiada menuntut kamu supaya mencari rezeki. Itu gitu. Maksudnya la nas'aluka rizqa, kami diterjemahkan begitu itu. La nas'aluka tidak. Kalau makna harfnya la nas'aluka, kami tidak memohon kepadamu atau berharap kepadamu rizqa, akan rizki. Nahnu narzuquka, kami. Jadi jangan apa ya, berserah kepada dirimu sendiri. Nahnu narzuquka, kami, kata Allah, yang menjamin rizkimu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat atau kemenangan yang terbaik atau terakhir adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi ini ayat ini dimulakan untuk yang harus kita utamakan adalah mengerjakan perintah Allah. Wa amur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Nah, kemudian bagian apa? Rizki. Allah berfirman, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Itu bagian nomor 2 itu malah. Nah, kita banyak yang kebalik. Rizki pada ngotot dicari, bagian sholat yang diwajibkan atau kewajiban-kewajiban lainnya banyak yang dilalaikan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, dalilun ala intimasil basirah. Itu menunjukkan bahwa mata hatinya buta. Masya Allah. Dan itu kan ijtihaduka fi maudumina laka. Dan kita kan pada sungguh-sungguh, pada ngotot sampai dalam perkara yang sebenarnya itu udah dijamin oleh Allah. Ngapa yang dijamin ngotot dicari, sementara yang diperintah oleh Allah pada ditinggali. Tahu gitu maksudnya. Kira-kira habis ngaji ini orang pada kerja kagak ada? Oh, dikata udah kerja dah, udah ngaji hikam lah, saya yang disalahin. Yang dimaksud jangan berpangku tangan kepada diri sendiri. Allah menjamin rezeki kita. Kerja juga diperintah. Banyak ayat-ayat lain perintah, misalkan firman Allah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dalam surat Al-Jumu'ah firman Allah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi. Kalau udah rapi salat, nyebarlah kalian di bumi
wabtaghu min fadlillah, carilah oleh kalian daripada karunia Allah, fadl Allah, rahmat Allah. Itu kan bagian dari apa ya? Perintah untuk kerja. Cuman itu disebutnya nomor 2. Kan disebutnya depannya apa ya? Qudiyatis salatu fa idza qudiyatis salatu. Kalau dikerjakan sholat baru cari rezeki. Termasuk mas, rombongan kita masih pada ngerjain sebab. Nah kemarin sudah kita bahas, jangan berpangku tangan kepada sebab. Ya. Apalagi kalau ngebelain sebab lantas meninggalkan kewajiban. Nah, itu dalil alam timasil basirati minka. Masya Allah. Ada kisah Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Atau ulama lainnya, ada banyak kisah serupa. Disebutkan bahwa ada orang alim, dia makan kurma. Begitu dimasukkan ke dalam mulutnya, itu kurma nggak mau tertelan, keluar sendiri, loncat, keluar, jatuh. Kemudian itu kurma diambil lagi oleh dia, kemudian dimakan lagi, masukin ke mulutnya. Oh, dia masuk ke mulutnya, itu kurma keluar lagi, kagak mau apa? Kagak mau masuk. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali keluar, tahu-tahu ada anak kecil mengambil kurma itu, dimasukin ke mulutnya anak kecil, dimakan oleh dia, masuk. Bukan dia masuk ke dalam mulutnya. Kemudian dikatakan apa? Kata orang ini, hadza laisa rizqi. Ini bukan rizki saya. Ini rizquhu. Hadza rizquhu. Ini rizki dia. Jadi walaupun itu udah masuk mulut kita, kalau bukan rizkinya keluar lagi. Nah, karena itulah maka Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, ulama terkemuka ahli tarekat atau perintis tarekat Ar-Rifaiyah, hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Udah mengatakan apa? Alimtu anna rizqi la yakuluhu ghairi. Alimtu, aku mengetahui, anna rizqi, bahwa mengetahui artinya yakin sepenuhnya, anna rizqi, bahwa rizkiku, la yakuluhu ghairi, tidak dimakan ia oleh orang lain. Ya kalau ada rezekinya ya bagian dia berarti. Tapi kalau bukan rezekinya, walaupun ada di tangan dia, belum tentu dia mengambil manfaat darinya. Karena rezeki itu apa? Ma yuntafa'u bihi, sesuatu yang diambil manfaatnya. Bahkan para ulama mengatakan walau kana muharrama, sekalipun ada dia barang yang haram. Pencuri mencuri barang curian dimanfaatkan oleh dia, itu rezeki dia namanya. Rezeki dia namanya. Iya. Cuman haram dan dia dituntut dengannya nanti di akhirat, artinya dia berdosa dengan perbuatannya itu. Tapi bahwa dia mengambil manfaat darinya, itu menjadi rezeki bagi dia. Jadi kadang-kadang kita salah kaprah juga. Kalau ada milik orang lain diambil oleh seseorang, lantas dikatakan itu bukan rezekinya. Maling makan hasil barang curiannya, lalu dikatakan itu maling makan sesuatu yang bukan rezekinya. Ya sebenarnya kalau udah dimakan berarti rezekinya, diambil manfaat oleh dia berarti rezekinya. Ma yuntafa'u bihi walau kana muharrama.
Rezeki itu sesuatu yang diambil manfaatnya walaupun itu barang yang haram. Hanya saja kalau haram maka dia apa? Dituntut atau kena hukum di akhirat karena perbuatannya tersebut. Berhak untuk mendapatkan siksaan di akhirat. Orang tua kita kadang-kadang ngomongnya apa? Kalau anak-anaknya atau suaminya pagi-pagi tidur terus dibilang apa? Rezekinya dipatok ayam dekat ini. Rezekinya dipatok ayam. Tidur kebluk betul, bangunnya kesiangan mulu, rezekinya dipatok ayam. Ya kalau rezeki, kalau itu apa namanya dipatok ayam berarti rezeki ayam, bukan rezeki dia. Kagak ada rezeki ketuker itu. Alim tu anna rizki la ya'kuluhu. Ada ayat Quran di selain tadi ayat itu mirip dengan yang di atas tadi Al-Ankabut, ka'iyyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Firman Allah dalam ayat lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Ayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sarraj dalam kitab Al-Lum'ah, di kitab tasawuf juga ini, tebal. Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar Siddiq dalam kitab tersebut bahwa beliau mengatakan ada ayat dalam Al-Quran yang membuat hatiku tenang. Ada 3 ayat. Salah satunya ayat ini. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah ada satu binatang yang berjalan di muka bumi illa 'ala Allah, kecuali atas Allah, rizquha, rizkinya itu dabbah, itu binatang yang melata di muka bumi termasuk manusia dalam hal ini. Illa 'ala Allah rizquha, semuanya dikasih rezeki, dijamin rezeki oleh Allah. Ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha. Masya Allah. Karena sahabat Abu Bakar Siddiq, setelah saya mengetahui ada ayat ini, maka sedikit pun dalam hati saya tidak ada kerisauan masalah rezeki. Kita yakin dengan ayat Al-Quran? Yakin. Maka jangan risau dengan rezeki. Kadang-kadang punya anak perempuan, dilamar sama laki, lakinya belum kerja, terus dibilang apa? Lu mau ngasih makan anak gua apaan? Kerja dulu, dia gitu. Bahkan sampai diledekinnya, masih makan batu, sampai dulu ntar gitu. Batu aja beli, batu aja beli. Ya jangan gitu. Punya anak perempuan, ada yang ngelamar, pandang baik pada akhlaknya, pada agamanya, kawinin aja udah. Kalau udah wayahnya mah gitu, jangan dikata apa, ntar kasih makan apaan. Ya, jadi seakan-akan mau jadi mertua berat betul, mau punya mantu berat betul. Kalau mantunya kalau mau baik, kagak punya penghasilan, jangan begitu, itu gak bagus begitu. Jadi seakan apa? Ragu dengan luasnya rezeki Allah. Kawinin aja udah. Dia kata, iya kalau kita yang apa namanya punya anak laki gitu. Kalau yang kita punya anak perempuan, kalau kita punya anak laki udah kawin aja sono, disuruh-suruh orang tua, kawin aja sono. Ya kalau anak perempuan dilamar orang, kadang-kadang bapaknya apa? Bapaknya perempuan mikir-mikir juga deh. Masya Allah, Masya Allah. Lalu ayat lain tambahan sedikit. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq,
Juga aku membaca dalam Al-Quran firman Allah, Ayyamsaskallahu bi khairin Ayyamsaskallahu bi dhurrin fala kashifa lahu wa iyyamsaska bi khairin apa ayatnya dah? Wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah berkehendak menimpakan kepadamu kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Wa yuridka bi khairin, kalau Allah berkehendak menimpakan keburukan kepadamu, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang menyingkirkannya, menghilangkannya itu kesusahan. Wa yuridka bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau Allah berkehendak bagimu akan kebaikan, maka Allah Maha Kuasa untuk itu. Artinya, segala apapun yang menimpa kita daripada kebaikan, keburukan, apa aja, senang, susah, apa aja semuanya, hakikatnya ditetapkan oleh Allah. Lalu kata sahabat Abu Bakar Siddiq apa? Setelah saya membaca ayat ini, saya tidak risau dengan apa yang akan menimpa saya. Oh, tidak risau dengan dunia atau rezeki, juga tidak risau, tidak gelisah dengan apa yang akan menimpa saya. Yang penting tidak mengerjakan maksiat terhadap Allah, tidak meninggalkan kewajiban darinya. Itu aja udah. Apa yang menimpa ya Allah menentukan udah. Tuh gitu. Makanya sahabat Abu Bakar Siddiq itu menjadi orang yang imannya itu tidak ada tandingannya. Kekuatan imannya itu gak ada tandingannya dari seluruh umat Rasulullah ini, gak ada. Sampai Rasulullah sendiri mengatakan iman Abu Bakar Siddiq yang seorang diri kalau ditimbang dengan iman seluruh orang mukmin dari seluruh umat Rasulullah ini, seluruh umat Rasulullah, maka iman dia yang seorang akan mengalahkan mereka. Masya Allah. Ya jauh kalau kita mah, ya paling enggak kita dengar ceritanya doang dah. Paling enggak kita dengar ceritanya doang. Kita mah kalau mau kalau apa namanya, ya mau ngapa-ngapain lah gitu. Entar bagaimana, mesti gitu. Pikir entar bagaimana. Itu tadi ngawin anak, terus yang datang laki belum kerja, kalau punya penghasilan, sampai entar bagaimana, gitu. Entar makan apa, gitu. Umumnya kita begitu. Nah, jadi upayakan untuk menghilangkan kegelisahan tersebut, karena segala sesuatu dijamin rezekinya oleh Allah. Ada orang punya anak udah 3, punya 4, terus apa? Kata bagian temannya baru dapat 1, baru 1, nambah lagi biar banyak kan? Dia kata apa? Dia kata mau dikasih makan apa? Kan begitu biasanya tuh. Banyak mata anak kasih makan apaan? Zaman sekarang dia kata banyak anak banyak kreditan. Dia kata gitu. Banyak kreditan, banyak tagihan gitu. Gak bener itu gitu. Iya. Kira-kira kalau suruh nambah bini berani kagak itu? Nambah bini dia kata, nambah bini 1 aja susah kasih makan kata. Satu juga keurusan. Kita juga keurusan. Ya bukan bagian situnya itu mah, ini bagian apa ya? Bagian tawakalnya kepada Allah, bagian bahwa segala setiap kepala itu dijamin rezekinya oleh Allah. Di setiap kepala itu dijamin rezekinya oleh Allah.
punya anak 4, punya anak 5, punya anak 6. Setiap keluar itu anak dihidupkan oleh Allah, maka berarti dijamin rezekinya oleh Allah. Kenapa Allah hidupin kalau Allah ngejamin rezekinya? Adapun dia dihidupkan itu artinya dijamin oleh Allah. Nah, gitu. Jadi besok-besok tambah anak. Biar banyak. Masya Allah. Lanjut. Mana ini? Kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap kami, yang maksudnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kami, kata Allah, melengkapi bagimu bagian kami. Artinya Allah memberikan apa yang dijaminkan oleh Allah bagi hambanya. Kerjakan saja sudah kewajiban-kewajiban apa yang ditetapkan oleh Allah. Di sini lanjut. Di sini ada dua. Satu yang dijamin oleh Allah, maka jangan menuduh atau suudzon terhadap Allah. Kedua, yang dituntut oleh Allah. Yang dituntut artinya apa? Yang diwajibkan oleh Allah, maka jangan kau abaikan. Nah, jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Itu tadi, semua yang dihidupkan dijamin rezekinya oleh Allah. Kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Cakep udah begitu dah. Cakep begitu. Jangan berbuat maksiat, yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Udah itu aja. Lanjut. Abdi ati'ni fima amartuka wa la tu'allimni bima yuslihuka. Masya Allah, ini kalimatnya nyinggung betul ini. Nyinggung betul ini. Dia mengatakan apa ini? Kata Imam Ibn Athaillah, abdi, wahai hambaku, ati'ni, taatlah engkau kepadaku, bima amartuka, dalam apa yang perintahkan oleh aku kepada engkau, wala tu'allimni, jangan engkau mengajariku, bima yuslihuka, dengan sesuatu yang menjadi kebaikan bagi dirimu. Hambaku, taatlah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu. Gitu. Nyinggung betul ini. Kita kan berdoa, pengen ini, pengen itu, pengen itu, pengen ini. Seakan-akan itu, doa itu adalah apa? Sesuatu yang terbaik bagi kita. Coba kalau doa pengennya apa? Duit dulu, duit. Kalau doanya duit, lantas doanya bareng, aminnya kencang banget, amin. Begitu tuh biasanya. Nah, jadi seakan-akan apa? Seakan-akan kita lebih mengetahui terkait apa yang terbaik bagi diri kita dibanding Allah. Seakan-akan gitu. Paham kan yang maksudnya? Nah, peminta kebangetan ini itu, kebaikan ini itu. Kerjain aja udah yang diwajibkan oleh Allah. Tuh, begitu. Ya, bukan berarti kita kagak boleh minta, berdoa ya, minta apa juga boleh. Iya, ntar kagak ada yang berdoa lagi. Oh, ntar kontrakan juga kagak dipeduliin, kagak ditagih-tagih, misalkan kagak dipeduliin punya barang ya, bukan begitu. Ini seakan-akan kalau kita minta sesuatu kepada Allah, seakan-akan kita lebih mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita sendiri dibanding Allah. Padahal kan Allah udah ngejamin bagi kita. Ya udah, berarti kita apa? Terima aja. Yang dituntut dari kita aja udah kita kerjain, yang wajib-wajib udah.
Kira-kira kalau begini kita masih berdoa kagak? Hah? Ya berdoa lah, diperintah juga berdoa. Kan doa diperintah. Diperintah doa itu. Doa itu perintah Allah, orang berdoa itu dapat pahala. Nah paling tidak di situ. Berdoa itu dapat pahala. Masya Allah, tuh gitu itu. Kalau dipikir-pikir mah. Sampai padahal dalam ayat Al-Quran itu Allah berfirman, kalau setiap orang di muka bumi ini dikasih harta kekayaan semuanya kaya, apa firman Allah? La baghaw fil ardi, maka mereka semua akan menjadi durhaka. Jadi Allah mengukur setiap orang ketetapannya masing-masing sesuai ukurannya. Kalau semuanya seragam, semuanya orang kaya, nggak ada orang apa ya? Hah? Bahkan nggak ada orang, urusannya bisa menjadi nggak ada orang baik gitu. Iya, kalau semuanya orang kaya bisa jadi nggak ada orang baik. Jadinya apa? Itu Allah berfirman begitu, la baghaw fil ardi, maka mereka semua akan durhaka kepada Allah. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, tetapi Allah menurunkan rezeki itu dengan kadar-kadar sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Sebulan sekian, sebulan sekian. Yang jelas semuanya dijamin. Yang jelas semuanya dijamin. Nah, ada sebagian yang diluaskan, sebagiannya dilebihkan. Bahwa dia dihidupkan itu dijamin oleh Allah. Makanya ada yang madmun, ada yang istilahnya gitu, ada madmun, ada yang dijamin, ada yang maqsum. Maqsum itu dibagikan atau ditentukan.